Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini perdagangan komoditas hingga sore ini, kita sudah terhubung bersama Andri Hardianto, Research and Market Analyst Asia Trade Point Futures. Ya, Pak Andri, seperti apa pergerakan harga komoditas hingga sore ini? Oke, baik. Selamat sore, pemirsa Berita Satu. Untuk perdagangan komoditas pada sore hari ini, tampaknya memang volume perdagangannya tidak terlalu besar, Mbak ya. Dan hal ini dikarenakan memang ini adalah masih dalam awal pekan, dan tampaknya pelaku pasar juga masih cukup berhati-hati untuk memasuki atau mencoba untuk melakukan transaksi di pasar. Setelah pada pekan kemarin tampaknya memang volume perdagangan juga masih tidak terlalu aktif, dikarenakan kita tahu semua bahwa pekan kemarin fluktuasi dolar juga cukup tinggi, sehingga mengakibatkan pelaku pasar ini bersikap menunggu dan berhati-hati sambil menunggu adanya sentimen fundamental, khususnya kalau untuk komoditas yang baru yang masuk ke dalam pasar. Kalau catatan hari ini, Mbak, untuk transaksi hari ini itu masih didominasi oleh transaksi untuk local London, dan kondisi ini memang tidak lepas dari masih adanya minat pelaku pasar yang cukup besar terhadap aset aman di tengah kondisi global dan kondisi pandemi COVID seperti sekarang ini. Lalu untuk volume perdagangan kedua yang saya catat di sini cukup besar, itu datang dari kopi Arabica atau kopi Arabica, di mana transaksi perdagangan untuk hari ini itu mencapai 574 pot. Seperti itu kira-kira, Mbak, untuk resume perdagangan hari ini. Baik, lalu bagaimana dengan tren transaksi dan juga harga komoditas sejak awal September kalau kita lihat hingga akhir bulan nanti prediksinya? Oke, baik. Seperti kita tahu, Mbak ya, perdagangan komoditas di pekan kemarin dan di awal pekan ini memang tercatat kurang bergairah ya. Kondisi tersebut sebenarnya sudah tercermin dari volume transaksi yang tadi saya sebutkan tidak terlalu besar. Turunnya minat pelaku pasar domestik di perdagangan komoditas ini disebabkan memang seperti yang saya katakan, kehati-hatian pelaku pasar komoditas domestik menyikapi fluktuasi yang terjadi di pasar keuangan global yang berimbas kepada pasar keuangan domestik, yang diikuti juga oleh fluktuasinya nilai tukar dolar, Mbak. Dan akibat dari memanasnya situasi politik di Amerika jelang pemilihan presiden, ini mengakibatkan pelaku pasar menunggu dan khususnya untuk debat pertama ya, antara Joe Biden dan Donald Trump. Dan itu akibatnya fluktuasi dolar terlalu besar, terlalu tinggi, dan mengakibatkan pelaku pasar juga khususnya untuk komoditas ini bersikap hati-hati dan menunggu. Karena kondisi di Amerika Serikat sendiri, panasnya pemilihan presiden di bulan November nanti itu menyeret bahwa paket stimulus kebijakan yang akan diluncurkan oleh pemerintah Amerika Serikat itu masih tertahan di Kongres yang memang didominasi oleh Partai Demokrat, di mana ini adalah lawan politik dari Presiden AS Donald Trump saat ini, Mbak. Seperti itu kira-kira. Ya, lalu bagaimana peluangnya untuk Oktober nanti? Sentimen apa yang akan mempengaruhi komoditas? Ya, jadi untuk bulan Oktober, bulan depan ini, saya pikir memang fokus pelaku pasar atau minat pelaku pasar masih pada aset aman, Mbak ya. Di mana kita tahu pemilihan presiden di bulan November ini saya pikir masih akan tereskalasi dalam beberapa pekan ke depan. Dan saya pikir ini akan menjadi fokus pelaku pasar juga, karena imbasnya adalah fluktuasi nilai tukar dolar. Dan seperti kita tahu, perdagangan komoditas internasional itu dilakukan dalam mata uang dolar, sehingga fluktuasi yang terjadi di mata uang dolar tentunya akan menjadi perhatian untuk pelaku pasar komoditas. Dan ke depan ini untuk Oktober, saya pikir peluang yang lebih besar ini terjadi ada pada komoditas kopi, Mbak, di mana memang secara fundamental itu negara produsen kopi yaitu Brazil itu sudah memasuki musim hujan, dan di sini pelaku pasar fokus pada perakhiran cuaca yang akan terjadi di Brazil untuk bulan Oktober ini, apalagi di tengah ancaman adanya La Nina yang dapat mengganggu produksi kopi. Jadi saya pikir pelaku pasar dapat memanfaatkan kondisi tersebut, dan tentu saja juga selain itu adalah aset aman yaitu logam mulia atau emas, Mbak. Oke, jadi safe haven untuk emas masih menjadi rekomendasi yang terbaik begitu ya untuk Oktober juga. Lalu bagaimana peluang harga dan juga permintaan emas dengan kurva pertambahan kasus COVID-19 saat ini di Indonesia? Betul, baik. Jadi kalau kita lihat kurva di Indonesia ini masih cukup meningkat, Mbak ya. Tentu saja pelaku pasar domestik melihat peluang di mana
akan memilih portofolio yang relatif lebih aman. Dan kondisi tersebut tentu saja menguntungkan posisi emas sebagai salah satu instrumen safe haven, ya, dan saya pikir ke depan minat pelaku pasar juga masih cukup tinggi. Karena seperti kita tahu, dan saya katakan di depan tadi bahwa jelang pemilu presiden, kondisi politik Amerika cukup panas, lalu ada kebijakan stimulus yang tertahan di Kongres. Saya pikir ini tentu membuat pelaku pasar lebih memilih portofolio aman, di mana emas tentu menjadi salah satu pilihan. Dan tentu saja seperti yang saya katakan tadi, untuk komoditas pun tidak menutup kemungkinan, Mbak, jika saja pelaku pasar dapat memilih komoditas yang memang secara sentimen fundamental itu sudah jelas, seperti kopi Arabica seperti yang tadi saya katakan di depan, Mbak. Baik. Untuk peluang harga komoditas esok seperti apa, Mas Andri? Iya. Baik olein, emas, kopi, maupun kakao, atau misalnya untuk CPO tadi yang belum sempat kita bahas. Betul. Jadi kalau untuk kopi memang pelaku pasar terfokus pada negara produsen terbesar kopi yaitu Brasil, di mana Brasil saat ini memasuki musim penghujan dan juga ada ancaman La Nina. Lalu kemudian yang kedua untuk olein, memang saya lihat permintaan dari negara konsumen seperti India, Bangladesh, juga Pakistan ini masih belum pulih, Mbak, ya. Jadi saya pikir untuk olein hingga akhir bulan ini saya pikir harganya masih akan tertahan, ya. Lalu kemudian untuk CPO juga seperti itu, karena negara konsumen utama seperti yang saya tadi sebutkan, yaitu India, Bangladesh, dan juga Pakistan, dan juga bahkan Cina, itu atau Tiongkok, permintaan dari keempat negara tersebut belum pulih, Mbak. Jadi saya pikir hingga akhir bulan ini untuk komoditas olein dan CPO masih akan mengalami tekanan. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi dan juga analisanya, Mas Andri Baik. Hardianto, Research and Market Analyst Asia Trade Point Futures.